Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Eka Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci apa itu peradaban Islam masa dinasti Aghlabiyah, Fatimiyah, dan Ayyubiyah sampai sejarah peradaban Islam di Indonesia dan di Nusantara dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Yang pertama-tama, saya akan membahas peradaban Islam masa dinasti Aghlabiyah, Fatimiyah, dan Ayyubiyah. Aghlabiyah merupakan sebuah dinasti Arab penguasa Ifriqiyah ketika itu meliputi Tunisia, Aljazair, Timur dan pula Tripolitania dan Sisilia yang berkuasa antara 800 sampai 900 Masehi. Dinasti ini didirikan Sang Ibrahim bin al-Aghlab, seseorang panglima militer setempat yang mengakui kekuasaan dinasti Abbasiyah dan dalam tahun 800 merogoh kekuasaan atas daerah Ifriqiyah pada Tunisia. Ibrahim bin al-Aghlab merupakan keturunan seseorang pejabat militer Khurasan yang mengabdi dalam dinasti Abbasiyah. Ibrahim pula berkarir pada bidang militer dan dia meminta dalam Khalifah Harun al-Rasyid buat sebagai penguasa Ifriqiyah dalam tahun 800 menggunakan kewajiban mengumpulkan pajak tahunan sebanyak 40 dinar dan hak-hak swatantra pada pengelolaan daerah tadi. Fatimiyah atau Al-Fatimiyun adalah penguasa Syiah yang menguasai berbagai bagian Maghrib, Mesir, dan Suriah dari 5 Januari 910 hingga 1171. Pemimpin mereka juga seorang imam Syiah dan dengan demikian memiliki kepentingan agama di Ismailiyun. Dinasti Ayyubiyah atau Bani Ayyubiyah Al-Ayyubiyun adalah sebuah dinasti Muslim Sunni beretnis Kurdi. Kurdi sendiri adalah sebuah kelompok etnis di Timur Tengah yang sebagian besar penghuni di suatu daerah yang kemudian dikenal sebagai Kurdistan, meliputi bagian yang berdekatan dari Iran, Irak, Suriah, dan Turki. Orang Kurdi adalah orang Iran dan berbicara dalam bahasa Kurdi yang merupakan anggota bahasa Iran cabang dari Indo-Eropa. Lanjut, yang kedua, sejarah Perang Salib dan sejarah invasi Mongol ke dunia Islam. Sejak kekuasaan Bani Abbasiyah didominasi oleh orang Turki, Buayhi, dan Saljuk, otoritas kekuasaannya tidak mempunyai pengaruh politik sama sekali dan dapat dikatakan hanya sebagai boneka saja. Perpecahan di kalangan umat Islam membuka jalan bagi rezim-rezim non-muslim seperti Mongol dan pasukan dari negara-negara Eropa untuk menguasai negara Islam dan peradabannya. Perang Salib menyebabkan banyak kerugian di kalangan umat Islam terutama dalam aspek politik, membawa malapetaka dan bencana terhadap umat Islam melalui pembantaian, sistem perbudakan, dan beban pajak yang tinggi. Bahkan Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan takut pula di bumi hanguskan oleh Hulagu Khan dan pasukannya. Penyebab terjadinya Perang Salib salah satunya adalah ketika umat Kristiani berziarah ke Yerusalem. Namun setelah kota tersebut diduduki oleh orang-orang Islam, mereka menganggap sebagai bentuk penghinaan terhadap kota suci mereka. Ketika Paus Urbanus II ingin merebut kembali kota suci, antusias dan semangat umat Kristiani menjadi membara untuk merebutnya kembali dan terjadilah Perang Salib ketiga periode, yaitu periode pertama atau periode penaklukan tahun 1096 sampai 1144. Periode kedua, periode aksi umat tahun 1144 sampai 1192. Periode ketiga, kehancuran pasukan salib
1193 sampai 1291 Masehi. Yang ketiga, sejarah peradaban Islam masa Kerajaan Mughal India. Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sesudah berdirinya Kerajaan Safawi. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di anak benua India. Awal kekuasaan Islam di wilayah India terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Bani Umayyah. India yang pada masa lalu meliputi negara India, Pakistan, dan Bangladesh pada masa sekarang selalu menarik untuk dikaji. Ketiga negara ini memiliki kesinambungan sejarah yang satu hingga masa kolonialisme barat. Secara geografis, India terpisah oleh benteng alam pegunungan Himalaya di sebelah utara dan Hindu Kushi di sebelah barat laut. Pegunungan Himalaya merupakan benteng terpanjang yang membujur dari Afghanistan hingga Assam sejauh 2.500 km. Kondisi geografis inilah sebagai salah satu penyebab sulitnya pengaruh luar masuk ke India. Walaupun begitu, berbagai bangsa silih berganti masuk ke daerah India dan memberikan warna perkembangan kebudayaan India, terutama melalui celah Khyber yang menghubungkan dengan Afghanistan dan lintas Bolan yang di Pakistan. Ada 5 dinasti Islam yang berkuasa di India mulai tahun 1206 sampai 1857 Masehi. Kelima dinasti yang memerintah tersebut adalah dinasti Buddha, dinasti Khilji, dinasti Tagluk, dinasti Lodi, dan dinasti Mughal. Berbagai peninggalan baik kebudayaan, sistem sosial, ekonomi, politik, hukum, dan pemerintahan masih dapat ditelusuri pada masa sekarang, dan dinasti Mughal merupakan dinasti terakhir yang memerintah di India. Lanjut, sejarah peradaban Islam masa Kerajaan Safawiyah di Persia, Iran. Berakhirnya kekuasaan Khilafah Abbasiyah merupakan awal dari periode kelima. Pada masa inilah wilayah kekuasaan khalifah menunjukkan kelemahannya dalam politik sehingga tentara Mongol kesempatan untuk menyerang Baghdad. Wilayah kekuasaannya menjadi terbagi-bagi dan membentuk kerajaan-kerajaan kecil, bahkan di antara kerajaan kecil tersebut saling berperang untuk saling mendapatkan wilayah kekuasaan yang lebih luas lagi. Peninggalan dan peradaban Islam menjadi saksi bisu atas hancurnya Khilafah Abbasiyah akibat tentara Mongol. Islam mulai masuk ke wilayah Persia sekitar abad ke-7, yaitu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Dengan memperkenalkan Islam, bangsa Arab mengganti kepercayaan kuno Persia Zoroaster. Masa kejayaan umat Islam sangat dirasakan pada masa kepemimpinan Abbasiyah, yang pada saat itu pusat pemerintahannya di Baghdad. Kerajaan Safawi dipandang sebagai peletak dasar sejarah kebangsaan Iran. Kerajaan yang bermula dari gerakan tarekat keagamaan ini berkontribusi besar dalam mengisi peradaban Islam di Persia, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, keagamaan, maupun seni dan budaya. Kemajuan-kemajuan tersebut pada akhirnya mampu menjadikan kerajaan Safawi sebagai kerajaan Islam yang adikuasa. Setelah itu, sejarah peradaban Islam masa kerajaan Turki Utsmani. Berdirinya Daulah Utsmani merupakan kelanjutan dari Daulah Abbasiyah. Daulah Utsmani mampu melanjutkan estafet kepemimpinan berikutnya sebagai daulah yang berjaya di Asia dan Eropa. Pada masa itu puncak kejayaan Islam berhasil mencatat puncak tertinggi dengan menggabungkan kekuasaan 3 benua, yaitu benua Asia, Afrika, dan Eropa. Riwayat Daulah Utsmani yang telah berdiri kurang lebih selama 625 tahun harus berakhir pada 3 Maret 1924 karena Majelis Nasional Agung dalam sidang sejak Februari 1924 memutuskan untuk menghapus jabatan khalifah. Daulah Utsmani berkuasa lebih dari 6 abad lamanya.
Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian Asia, Afrika, dan Eropa. Bukti peninggalan tersebut masih terjaga dan terawat dengan baik, sehingga negara Turki memiliki magnet yang luar biasa untuk menarik wisatawan karena terdapat banyak sekali destinasi wisata sejarah yang menunjukkan kebesaran peradaban pada zaman dahulu. Di abad ke-16 Masehi, penguasa kekhalifahan Utsmani itu menjadi pemimpin yang sangat penting di dunia, baik di dunia Islam maupun Eropa. Di era kepemimpinannya, Kerajaan Ottoman menjelma sebagai negara adikuasa yang disegani dalam bidang politik, ekonomi, dan militer. Daulah Utsmani mulai melemah setelah wafatnya Sulaiman Al-Qanuni. Sultan-sultan yang menggantikannya umumnya lemah dan tidak berwibawa. Penyebab lainnya adalah kehidupan mewah, berfoya-foya, dan berlebih-lebihan di kalangan pembesar istana, sehingga banyak terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam keuangan negara. Yang terakhir, sejarah peradaban Islam di Indonesia dan Islam di Nusantara. Sebelum Islam masuk dan berkembang, Indonesia sudah memiliki corak kebudayaan yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Dengan masuknya Islam di Indonesia kembali mengalami proses akulturasi, proses bercampurnya dua atau lebih kebudayaan karena percampuran bangsa-bangsa dan saling mempengaruhi, yang melahirkan kebudayaan baru yaitu kebudayaan Islam di Indonesia. Masuknya Islam tersebut tidak berarti kebudayaan Hindu dan Buddha hilang. Bentuk budaya sebagai hasil dari proses akulturasi tersebut tidak hanya bersifat keberendaan atau material, tetapi juga menyangkut perilaku masyarakat Indonesia. Suatu kenyataan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia dilakukan secara damai, berbeda dengan penyebaran Islam di Timur Tengah yang dalam beberapa kasus disertai dengan pendudukan oleh wilayah militer. Islam dalam batas tertentu disebarkan oleh para pedagang, kemudian dilanjutkan oleh para dai dan para pengembara sufi. Orang yang terlibat dalam dakwah pertama itu tidak bertendensi apapun selain bertanggung jawab, menunaikan kewajiban tanpa pamrih, sehingga nama mereka berlalu begitu saja. Karena wilayah Indonesia sangat luas dan perbedaan kondisi situasi, maka wajar kalau terjadi perbedaan pendapat tentang kapan, dari mana, dan di mana pertama kali Islam datang ke Indonesia. Sekian dari penjelasan saya tadi, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah stay di channel YouTube saya. Dadah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.